Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswi SMA Budi Sumayat, khususnya untuk kelas 10 Ilmu Bahasa dan Budaya, serta kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, dan 10 MIPA 3. Baiklah, di video materi pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran tentang puisi di pertemuan kedua ini. Namun sebelum memulai pembelajaran, materi kali ini disampaikan masih melalui video. Banyak yang sudah menanyakan ke Bapak, Pak, kapan kita masuk, kapan belajar di sekolah. Untuk yang mendengar ini, harap bersabar karena kita masih menunggu izin dari pemerintah. Semoga kita bisa segera bertatap muka di kelas dan kita berdoa bersama-sama agar pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa kembali belajar di sekolah seperti biasa. Nah, sebelum Bapak memulai materinya, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar 3.8 atau pencapaian pelajaran dalam video kali ini, yaitu menganalisis struktur fisik dan struktur batin puisi serta ciri-ciri sebuah puisi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami dan mengamati struktur fisik dan struktur batin yang terdapat pada puisi. Selain itu, peserta didik menganalisis ciri-ciri sebuah puisi. Baik, di slide berikutnya, mari kita bahas mengenai ciri-ciri puisi. Baik, bisa kalian lihat ada 3 komponen kata kunci dalam ciri-ciri puisi, yaitu yang pertama memiliki rima, yang kedua bermakna konotatif, yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang lebih padat. Mari kita bahas satu persatu apa itu ciri-ciri dari puisi. Yang pertama yaitu puisi memiliki rima. Apa yang dimaksud dengan rima? Nah, mari kita bahas. Rima atau persamaan bunyi, yang sering disebut dengan persamaan bunyi, adalah pengulangan bunyi berselang baik dalam larik atau larik maupun pada akhir puisi yang berdekatan. Bunyi yang berrima itu dapat ditampilkan oleh tekanan nada tinggi atau perpanjangan suara. Puisi-puisi yang biasanya bergaya rima adalah puisi Melayu dan beberapa puisi kontemporer lainnya. Jadi biasanya untuk rima sendiri ditemukan pada puisi-puisi Melayu ya, di mana akhirnya itu sama. Misalkan contohnya dalam satu bait itu memiliki akhiran atau ujung kalimat dengan rima yang sama AA atau AB seperti pantun. Namun biasanya di puisi yang ciri-cirinya memiliki rima ini sering kita jumpai di puisi yang jenis puisi lama, karena di puisi yang modern atau puisi baru banyak biasanya tidak menggunakan rima lagi. Yang kedua, mari kita bahas bermakna konotatif. Apa itu konotatif? Sebenarnya ada ada makna denotatif dan konotatif. Namun dalam puisi ciri-cirinya biasanya bahasanya menggunakan bahasa yang bermakna konotatif. Apa itu maksudnya? Makna konotatif adalah makna kata yang mempunyai tautan pikiran, perasaan yang menimbulkan nilai rasa tertentu. Sedangkan yang berlainan dengan konotatif yaitu denotatif. Denotatif ialah arti harfiah suatu kata tanpa ada satu makna yang menyertainya. Baik, yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang lebih padat. Kenapa lebih padat? Karena dalam puisi kita harus menggunakan bahasa yang singkat tetapi jelas. Jelas apa? Jelas isi atau maknanya dan juga tidak terlalu rumit kata-katanya. Puisi itu harus padat. Kenapa? Karena maksudnya adalah singkat, mudah dimengerti dan dipahami. Itu untuk ciri-ciri puisi sendiri. Baik, jika kalian sudah mengerti, mari kita bahas struktur fisik pada puisi. Ini termasuk dalam unsur-unsur puisi ya. Ada 2, yaitu struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Nah, kita bahas terlebih dahulu struktur fisik puisi. Di sini ada 6 macam, yaitu diksi, tipografi, majas, kata konkret, imaji, rima atau irama.
Baik, yang pertama kita bahas mengenai diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penulis atau penyair puisi untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Yang kedua yaitu tipografi. Tipografi sendiri ialah bentuk dari suatu puisi seperti pengaturan barisnya, batas tepi pada kanan kiri, jadi gaya penulisannya ya, gaya penataan pada penulisan sebuah puisi. Untuk maja sendiri yang ketiga yaitu pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Jadi bahasanya beda dengan bahasa kita sehari-hari. Maja sendiri mempunyai banyak ya, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan struktur fisik puisi ini yang membentuk puisi secara fisiknya dari tulisannya biasanya yang bermajas ini maksudnya mempunyai makna. Jadi bahasanya bukan bahasa yang lugas atau secara langsung, tapi lewat pemaknaan. Oke, yang keempat kata konkret. Apa itu kata konkret? Kata konkret ialah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Jadi kata konkret sendiri sebagai contoh adalah di mana kata-kata yang dipilih dapat menimbulkan imajinasi kita. Misalkan seperti contoh seorang penulis atau penyair puisi ingin menggambarkan sebuah pantai, tapi dia tidak menyampaikannya ataupun memilih kata pantai, tapi dia memilih kata yang lain seperti permata senja. Jadi permata senja artinya pantai, jadi menimbulkan bahasa yang konotatif, bahasa yang bermajas atau bisa menimbulkan imaji atau imajinasi, dan lebih indah estetikanya dalam penulisan puisi itu sendiri. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu imaji. Imaji sendiri sering disebut dengan citraan atau pencitraan. Dalam ciri-ciri atau struktur fisik puisi sendiri, imaji adalah pemberian gambaran atau deskripsi kepada pembaca seolah-olah pembaca atau kita yang membacakan puisi seseorang itu dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Ya, berarti ini bermain oleh indera yang dimiliki oleh manusia ya, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. Jadi pencitraan sebuah tulis yang disampaikan oleh penulis lewat puisinya dapat menimbulkan imajinasi kita seolah-olah kita bisa merasakan sesuatu, kita bisa mendengarkan sesuatu, dan juga kita bisa melihat sesuatu itu dalam imajinasi kita. Yang terakhir yaitu rima atau irama. Nah, sudah Bapak jelaskan sebelumnya di ciri-ciri puisi, rima adalah persamaan bunyi ya dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Biasanya rima ini ada beberapa bentuk, diantaranya yang pertama onomatope atau tiruan bunyi, misalnya mengungkapkan sesuatu yang pecah ya. Yang kedua yaitu bentuk intern pola bunyi atau aliterasi, asonasi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga yaitu ada pengulangan kata, yaitu penentuan tinggi, rendah, panjang, pendek, keras atau lemah suatu bunyi pada pemilihan penulisan sebuah puisi. Baik, itu mengenai struktur fisik puisi. Selanjutnya kita akan beralih di slide selanjutnya mengenai struktur batin puisi. Nah, untuk struktur batin puisi sendiri mari kita bahas dari keempat komponen di layar kalian yang bisa kalian lihat. Yang pertama yaitu tema, nada, amanat, dan perasaan. Nah, apa itu tema? Mungkin kalian sudah mengerti ya tema, apa itu tema pada puisi. Di minggu sebelumnya atau di pertemuan pada materi sebelumnya sudah kita bahas juga tema, yaitu ada tema sosial, kemanusiaan, dan juga tema budaya. Jadi tema itu sendiri adalah unsur yang makna yang tersirat ya, yang ingin disampaikan penulis. Sedangkan nada, sikap penyair terhadap penonton ataupun pembacanya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Yang ketiga ada amanat ya, tahu ya kalau amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Sedangkan perasaan
Nah, ini yang agak sulit. Biasanya perasaan adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Itu secara singkat penjelasan tentang struktur batin puisi. Baik, Bapak rasa cukup sekian untuk materi penyampaian pada materi puisi. Untuk tugas sendiri Bapak sudah menerima di email Bapak lumayan banyak tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan. Nah, bagi yang merasa belum mengumpulkan tugas, harap untuk segera konfirmasi ke Bapak dan menyelesaikan tugasnya. Bapak tunggu minggu ini paling akhir, karena minggu depan Bapak akan memberikan latihan soal. Jika ada pertanyaan ataupun kalian bingung ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bapak, bisa lewat email ataupun kontak Bapak. Bapak rasa cukup sekian. Selamat belajar di rumah, cari referensi dari manapun, boleh dari internet, boleh dari buku, silakan kalian cari tahu lebih dalam. Walaupun materi penyampaian kali ini singkat dan juga sedikit, Bapak harap kalian bisa belajar di rumah dan mengerti apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya, atau kita berdoa semoga kita bisa berkumpul ataupun bertatap muka melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.